Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film drama Korea yang berjudul Pachinko. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Kogonada, dibintangi oleh Lee Min Ho, Anna Sawai, Jin Ha Jung, Yoon Chae, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang Sunja, seorang wanita yang lahir pada tahun 1910-an dan berumur hingga 80 tahun. Sunja dan keluarganya diceritakan sedang melakukan perjalanan dari Korea Selatan menuju Jepang. Saat itu, Sunja mengalami penjajahan dari Jepang di tanah kelahirannya, Busan. Saat Sunja masih remaja, ia bertemu dengan Ko Han-soo, pria yang bekerja sebagai maklar tersebut, kemudian menghamilinya. Di sisi lain, Ko Han-soo ternyata sudah beristri dan hal ini membuat Sunja patah hati. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, dikisahkan flashback pada tahun 1915. Terlihat seorang wanita yang datang dan berkonsultasi ke paranormal, di mana saat itu ia menceritakan tentang kehidupannya yang selalu kehilangan si jabang bayi. Usianya terbilang sangat singkat, karena sang bayi selalu meninggal dalam beberapa hari saja. Mereka juga selalu berupaya untuk sebisa mungkin agar tidak lagi kehilangan jabang bayinya, namun alhasil tidak memuaskan karena sang bayi selalu meninggal, baik bayi laki-lakinya ataupun bayi perempuan. Mendengar itu, paranormal itu pun mulai beraksi dengan ritualnya yang diiringi dengan alunan kendang. Tak lama kemudian, paranormal itu pun memberikan jawaban bahwa kedepannya akan ada kabar baik, karena suatu hari nanti akan lahir seorang anak yang kelak berkembang dengan sangat pesat, di mana bayi itu akan membawa keberuntungan dan keluarganya akan selalu bertahan hidup. Lalu paranormal itu memberi semangat kepadanya agar tidak bersedih lagi, karena hidup akan indah pada waktunya. Singkat cerita, 9 bulan kemudian wanita itu melahirkan seorang anak perempuan yang cantik, di mana mereka berdua memberikan nama Sunja. Sunja berkembang dengan sangat baik seperti apa yang digambarkan oleh paranormal itu. Sunja juga tidak peduli dengan omongan orang lain meski ia mempunyai seorang ayah yang memiliki kekurangan mental. Sunja sangat menyayangi sang ayah lebih dari siapapun, dan begitupun sang ayah yang sangat menyayangi dan mencintainya, karena ia tidak ingin kehilangan anak untuk kesekian kalinya. Scenes beralih ke masa saat ini, yaitu pada tahun 1989, di mana saat ini zaman semakin modern. Terlihat seorang pria yang sedang berjalan, di mana pria itu bernama Baek Solomon. Ia sangat kesal karena tidak naik jabatan, padahal ia sudah mengabdi kerja di perusahaan selama bertahun-tahun lamanya. Rupanya keberuntungan sedang tidak berpihak kepadanya. Namun Solomon tidak menyerah begitu saja, karena saat itu ia bertekad akan mewujudkan impian perusahaan yang akan membujuk salah seorang pemilik tanah agar menjual tanahnya. Diceritakan di mana Solomon sangatlah cerdas dan menguasai 3 bahasa, yakni bahasa Jepang, Korea, dan Inggris. Solomon juga mencoba meyakinkan atasannya bahwa ia mampu mewujudkan tujuan dari perusahaan. Namun Solomon juga mengajukan satu syarat, di mana perusahaan juga harus mampu memberikan jabatan untuk Solomon sebagai wakil presidir dan menaikkan gajinya. Tidak hanya itu, Solomon juga menuntut agar perusahaan memberikan bonus di akhir tahun untuknya. Sesampainya di Osaka, Jepang, Solomon pun mendatangi tempat Pachinko, di mana ayahnya adalah pemilik dari tempat tersebut. Pachinko ini adalah tempat sebuah permainan yang serupa dengan judi yang selalu dimainkan oleh keluarga Solomon. Setelah itu, Solomon kembali ke rumahnya, di mana kala itu ia disambut oleh sang nenek dari lantai atas. Solomon sangat merindukan mendiang ibunya yang kini telah tiada. Dan ternyata Solomon ini adalah cucu dari Sunja, di mana kini Sunja sudah sangat tua dan kini berusia 80 tahun guys. Kini scenes kembali diperlihatkan di masa kelam kala itu, di mana terlihat Sunja dan sang ayah dan orang-orang pada masa itu harus tunduk terhadap tentara Jepang. Karena jika mereka salah berkata saja, akibatnya akan fatal. Sang ayah pun berjanji kepada Sunja kecil bahwa sang ayah tidak akan membiarkan kejahatan di dunia ini akan mempengaruhinya. Di tengah-tengah zaman yang sangat keras, sang ayah pun selalu memanjakan Sunja karena ia adalah anak satu-satunya. Namun sang ibu sempat menegur ayah dari Sunja karena terlalu memanjakannya. Karena jika sang ayah berlebihan, itu bisa membuatnya kecewa suatu hari nanti. Keesokan harinya, Sunja pergi menangkap ikan untuk hidangan makan malam. Sang ayah pun sangat mengkhawatirkan dengan sang anak yang tidak kembali muncul ke permukaan air.
Sang ayah juga merasakan apa yang Sunja rasakan, di mana sang ayah juga ikut menahan nafas seperti apa yang Sunja rasakan di dalam air. Kemudian Sunja berhasil menangkap ikan abalon. Keluarga Sunja merupakan pengelola penginapan bagi wisatawan yang sedang berkunjung ke kota Busan. Saat itu, ibu dari Sunja sangat khawatir dengan perkataan salah seorang yang menginap di sana. Karena orang itu sempat menjelek-jelekan orang Jepang. Karena mereka semua bisa dihukum jika ketahuan oleh tentara Jepang. Diam-diam Sunja menyuruh wisatawan yang menginap di tempatnya agar pergi diam-diam dari penginapannya demi kebahagiaan bersama. Karena ia ingin hidup damai dan tenteram. Tak lama kemudian, rumor tersebut terdengar sampai ke telinga tentara Jepang. Para tentara itu pun mencoba memperingati keluarga Sunja, karena seharusnya keluarga Sunja melaporkan kejadian tersebut jika ingin hidup tenteram. Sang ayah Sunja pun meminta maaf kepada tentara Jepang agar bisa memberikan kesempatan kedua kepadanya, dan ia berjanji tidak akan menutupinya lalu akan langsung melapor jika kembali mendengar hal tersebut. Singkat cerita, sang bapak-bapak yang sempat berkunjung di penginapan Sunja kini berhasil ditangkap oleh tentara Jepang dan disaksikan oleh warga kecamatan tentang perbuatannya. Bahkan mereka juga menyiksanya. Di kemudian hari, terlihat ayah Sunja yang kini mengalami sakit keras. Hal itu membuat Sunja sangatlah sedih dan juga khawatir dengan kondisi sang ayah yang semakin hari semakin memburuk. Sampai akhirnya sang ayah menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Hal itu membuat Sunja sangat terpukul, juga sedih atas meninggalnya sang ayah. Di mana sang ayah adalah sosok orang yang selalu mendukungnya dan selalu menyayanginya lebih dari sang ibu. Ia lalu pergi ke laut untuk berendam sambil mengingat kenangan indah bersama sang ayah yang kini tidak lagi bisa menemaninya sampai Sunja tumbuh dewasa. 9 tahun kemudian terlihat seorang pedagang yang memiliki jaringan misterius dengan berbagai kelompok kriminal. Pria ini bernama Kohansu, di mana ia juga seorang makelar pasar ikan. Suatu hari ia tidak sengaja melihat Sunja yang kini beranjak remaja. Saat itu Kohansu terlihat tertarik kepada Sunja dari pandangan pertamanya. Tak lama Sunja pun melihat Kohansu yang terus-menerus menatapnya dari kejauhan. Itulah alur cerita film Pachinko episode 1 yang dirilis tahun 2022 guys. Kira-kira seperti apa kelanjutan ceritanya ya guys? Ikuti terus tayangan di channel kami. Dan jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.